Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Luka Modric tambah tua makin jadi. Real Madrid pun tertarik berikan kontrak baru. Luka Modric kini berusia 36 tahun dan kontraknya di Real Madrid akan berakhir pada musim panas 2022 nanti. Bila dilihat dari segi usia, maka sulit untuk melihat ia akan terus bertahan di Santiago Bernabeu. Kendati begitu, Madrid justru kini dikabarkan tengah mempersiapkan kontrak baru untuk Modric. Madrid masih tertarik menggunakan jasa Modric meski kini pemain tersebut sudah cukup tua. Seperti yang diketahui, Modric masih memiliki sisa kontrak semusim lagi tepatnya hingga Juni 2022. Dengan begitu, gelandang berusia 36 tahun tersebut akan berpisah dengan Madrid per Juli 2022 atau ketika musim 2021-2022 berakhir. Masih belum mau kehilangan Modric, El Real pun dikabarkan berniat memberikan tambahan kontrak untuk Modric. Menurut laporan dari Marca, performa Modric ternyata masih oke meski tak lagi muda. Ternyata hal itulah yang justru menjadi alasan El Real ingin memberikan tambahan kontrak untuk gelandang asal Kroasia tersebut. Modric membuktikan dirinya masih bisa bersaing memperebutkan tempat di klub tersebut. Luka Modric terus bermain di level tertinggi, dan Real Madrid telah mengakui hal ini dan ingin memperpanjang kontrak gelandang Kroasia itu hingga Juni 2023. Tulis Marca. Mengingat ex-gelandang Tottenham Hotspur itu masih menjadi pemain langganan di tim kesebelasan milik Carlo Ancelotti. Pada awal musim ini, ia telah mendapatkan peran sebanyak 11 kali di seluruh kompetisi dan telah mencatatkan 3 assist. Sejatinya peran Modric di kubu Bernabeu memang sulit untuk digantikan. Pasalnya, trio lini tengah yang beranggotakan Modric, Casemiro dan Toni Kroos adalah pilar penting dalam kekuatan El Real. Dari trio tersebut, rentetan gelar juga berhasil didapatkan. Tentunya 3 kali juara Liga Champions secara beruntun pada periode 2015-2016 hingga 2017-2018 adalah pencapaian paling fantastis yang mereka raih. Sayangnya, Modric tengah berada di ujung karirnya usai membela Real Madrid 9 tahun lamanya. Namun, ia masih memiliki waktu yang banyak untuk membuktikan kualitasnya sebagai gelandang andalan milik Los Blancos sejak kedatangannya pada tahun 2012 lalu. Jadi, apakah Ancelotti memutuskan untuk tetap mempertahankan Modric atau justru Modric yang tertarik pindah ke tim lain usai kontraknya dengan Madrid berakhir? Van Gaal anggap Odegaard seharusnya tidak bergabung dengan Real Madrid saat remaja. Pelatih timnas Belanda Louis van Gaal menilai gelandang Arsenal Martin Odegaard seharusnya tidak bergabung dengan Real Madrid saat masih remaja. Setelah menjadi rebutan klub-klub besar Eropa, Odegaard memilih untuk membela Real Madrid pada Januari 2015 lalu. Tapi namanya meredup setelah datang ke Spanyol. Odegaard gagal mendapatkan tempat di tim utama Los Blancos. Pemain asal Norwegia tersebut akhirnya harus menjalani masa peminjaman di sejumlah klub. Odegaard sempat dipinjamkan ke Herenveen, Vitesse, Real Sociedad, dan Arsenal. Pemain berusia 22 tahun tersebut kemudian bergabung dengan Arsenal secara permanen pada musim ini. Van Gaal baru saja mengantarkan Belanda menang 2-0 atas Norwegia di babak kualifikasi Piala Dunia 2022. Pertandingan tersebut digelar di Feyenoord Stadium, Rabu 17 November 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Mantan bos Manchester United itu ditanya oleh TV2 pemain Norwegia mana yang akan ia ambil untuk tim Belanda selain striker sensasional Borussia Dortmund Erling Haaland. Van Gaal menjawab, "Saya akan memilih antara Odegaard dan Forsberg. Odegaard sangat kreatif dan memiliki umpan yang sangat bagus. Dia bisa memainkan bola dimanapun dia mau. Ketika pemain menuntut bola dalam posisi yang baik, dia bisa memberikan bola. Dan dia adalah pemain tim. Dia tetap menjadi pemain tim, itu sangat bagus," kata Van Gaal. Van Gaal percaya Odegaard seharusnya pindah ke Belanda saat remaja. Dia menyebut mantan klubnya Ajax dan AZ Alkmaar sebagai pilihan yang ideal bagi pemain muda. Jawabannya sederhana, Ajax akan menjadi pendidikan terbaik, tambah Van Gaal. AZ juga merupakan tempat yang sangat bagus untuk dikunjungi para pemain muda Norwegia, tutup Van Gaal. Catatan solid Courtois, The Great Wall of Europa. Thibaut Courtois tampil impresif untuk Real Madrid musim ini. Dia berulang kali menyelamatkan Los Blancos dengan penyelamatan gemilang. Madrid memang dikenal selalu memiliki kiper top. Ada Iker Casillas, Keylor Navas, dan sekarang Courtois. Performa kiper Belgia itu pun terus membaik. Courtois direkrut dari Chelsea pada tahun 2018 lalu. Saat itu sempat ada keraguan soal performa Thibaut Courtois, sebab fans Madrid lebih menginginkan David De Gea.
Namun, kini Courtois membuktikan kualitasnya sebagai kiper yang layak menyandang nomor punggung 1 Real Madrid. Sepanjang musim ini, Courtois sudah bermain sangat baik dengan 47 penyelamatan. Angka itu lebih banyak dari penyelamatan Manuel Neuer dan Jan Oblak. Tentu, catatan itu membuktikan bahwa Courtois lebih sering menghadapi tembakan lawan. Dia menorehkan persentase 74,19% penyelamatan, performa solid. Jika spektrumnya diperluas ke panggung Eropa, persentase penyelamatan Courtois itu hanya kalah dari Edouard Mendy dan Gianluigi Donnarumma. Tapi ex-kiper Milan itu baru tampil 7 kali musim ini. Dengan performa api Courtois sepanjang musim ini, mudah memahami mengapa Real Madrid berupaya memperpanjang kontrak sang kiper sampai tahun 2026 mendatang. Courtois sudah melebihi 100 penampilan untuk Real Madrid. Dia penting untuk tim baik dalam teknis menepis bola maupun dalam pengaruh kepemimpinannya di lapangan. Kiper 29 tahun ini mungkin belum meraih trofi Liga Champions. Namun Courtois pernah membantu Madrid menjuari La Liga musim 2019-2020 dan tentu dia membidik trofi berikutnya. Real Madrid pulihkan Eden Hazard hanya untuk bantu Belgia. Real Madrid terus berupaya untuk membantu Eden Hazard mencapai level terbaiknya. Namun justru Belgia yang memetik usaha keras Madrid tersebut. Hazard memasuki musim ketiganya di Madrid, tapi dia belum juga bisa membuktikan diri. Cedera kambuhan memaksa Hazard melewatkan banyak pertandingan untuk Madrid. Saat ini Hazard sudah pulih, tapi Madrid tampaknya sangat berhati-hati. Mereka tidak mau memainkan Hazard dengan resiko dihantam cedera kembali. Menariknya, dalam kondisi demikian, Hazard masih jadi salah satu pemain yang dipanggil timnas Belgia. Hazard dipanggil Belgia dalam jeda internasional kali ini. Dia sudah menempuh 43 menit bermain dari total 180 menit yang tersedia. Nahas untuk Madrid, Hazard belum bermain sejak 28 September 2021 lalu. Saat itu, dia sempat berlaga dalam duel Liga Champions kontra Sheriff Tiraspol. Sejak hari itu, Hazard hanya menempuh 51 menit pertandingan untuk Real Madrid dalam 7 pertandingan terakhir. Jumlah yang tak jauh berbeda dengan menit bermainnya di Belgia. Dalam setiap pertandingan Real Madrid di semua kompetisi, Hazard hanya menempuh 29% dari total menit yang tersedia. Di sisi lain, Hazard telah menempuh 50% dari total menit bermain untuk Belgia. Dia bermain 314 menit dari total 630 menit yang tersedia. Hazard juga beberapa kali mendapatkan cedera baru saat bersama Belgia. Madrid pun kembali merugi karena harus menunggu pemulihan Hazard. Sejauh ini Carlo Ancelotti masih menunjukkan kepercayaan penuh, tapi entah berapa lama lagi Hazard bisa mencapai level terbaiknya. Bale cedera lagi saat bela Wales, Real Madrid yang rugi. Gareth Bale kembali mengalami cedera saat membela timnas Wales. Kini Real Madrid kembali terancam rugi karena tak kunjung bisa menurunkannya. Bale sudah absen membela Real Madrid sejak akhir Agustus lalu. Saat jeda internasional di awal September, ia sempat bermain untuk Wales dalam kualifikasi Piala Dunia 2022. Namun setelahnya mengalami cedera otot dan harus menepi. Belum sempat membela Madrid, Bale kemudian dipanggil lagi membela timnas Wales pada bulan ini. Pelatih Carlo Ancelotti mengizinkannya pergi dengan harapan tampil bersama negaranya bisa membantu menyegarkan fisiknya yang nantinya akan berguna untuk Real Madrid. Namun saat bertanding melawan Belarus pada Minggu 14 November dini hari waktu Indonesia Barat, Bale mendapat benturan di betisnya dan hanya bisa bermain satu babak saja. Ia pun absen saat Wales ditahan 1-1 oleh Belgia. Kondisi ini jelas merugikan bagi Real Madrid. Bale yang baru turun 3 kali dan sudah absen membela Los Blancos dalam 13 laga beruntun musim ini, terancam absen lagi di laga melawan Granada Minggu 21 November 2021. Situasi cedera Bale di satu sisi membuat jengkel pihak-pihak yang mempertanyakan komitmennya. Sudah lama ia dituding lebih mengutamakan Wales ketimbang Real Madrid, padahal ia dilaporkan mendapatkan gaji hampir 700.000 euro per pekannya. Apalagi jika mengaitkan cerita di musim lalu saat Bale dipinjamkan ke Tottenham Hotspur agar mendapatkan waktu bermain yang banyak, setelah di musim 2019-2020 banyak diabaikan Zinedine Zidane. Kepindahan itu ujung-ujungnya juga demi kepentingan Wales di Euro 2020. Jurnalis Marca Jose Luis Hurtado dalam kolomnya bahkan menulis, Bale sedang mengolok-olok Madrid. Dan tak diketahui apakah Bale itu seorang pegolf yang bermain bola di waktu senggang atau sebaliknya. Bos Real Madrid sindir PSG. Ada klub gila dimiliki negara. Bos Real Madrid Florentino Perez menyindir keras Paris Saint-Germain. Les Parisiens disebut klub gila yang dimiliki negara. Komentar Perez itu terlontar dalam wawancara terbarunya yang dilansir Mundo Deportivo.
Pria 74 tahun itu mengecam PSG setelah sebelumnya Real Madrid gagal merekrut Kylian Mbappe pada musim panas lalu. Di bursa transfer musim panas kemarin, Madrid sempat ingin memboyong Mbappe dari PSG. Kontrak Mbappe sendiri akan habis pada akhir musim nanti sehingga kansnya pergi sebenarnya terbuka. Madrid datang dengan tawaran 160 juta euro atau setara dengan 2,6 triliun rupiah. Namun PSG menolaknya mentah-mentah yang membuatnya beresiko kehilangan Mbappe secara gratis tahun depan. Hal itu yang membuat Florentino Perez menyindir Paris Saint-Germain. Raksasa Liga Prancis itu klub yang dimodali uang dari Taipan sekaligus pejabat Qatar. Presiden PSG adalah Nasser Al-Khelaifi, Presiden Qatar Sport Investment, sebuah konsorsium dana kekayaan Qatar yang bergerak di bidang olahraga, rekreasi, dan hiburan tingkat nasional serta internasional. Kami berusaha mendatangkan pemain bagus dan terbaik. Anda harus memiliki kemungkinan untuk bermain, kata Perez. Sekarang jika kami memberi 200 juta euro, mereka tidak akan menjualnya ketika kontrak selesai lebih baik. Tetapi saat ini ada klub negara yang gila dan mereka tidak akan menjual pemain kepada Anda. Saya berjuang karena manajemenlah yang menang, bukan soal uang yang mereka berikan kepada Anda dari luar. Saatnya akan tiba di mana 30 klub top Eropa akan dimiliki oleh negara. Itu bukan awal dari komunitas Eropa. Saya datang ke sini untuk bersaing dan bersaing sejak awal, kata Florentino Perez.